Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Intisari Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid bersama Ustadz Muflis Safitra Hafizahullah Ta'ala. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Langsung saja di poin ke-25 dari kitab Intisari Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid, menjaga ilmu dengan tulisan. Poin 25. Menjaga ilmu dengan tulisan. Kerahkan segala usaha untuk menjaga ilmu dengan tulisan, karena mengikat ilmu dengan tulisan akan menjaga ilmu dari kesia-siaan dan menyingkat waktu untuk mencarinya manakala dibutuhkan, terutama saat mengalami masalah-masalah ilmu yang datang tidak disangka. Di antara manfaat terbesar menuliskan ilmu adalah saat lanjut usia dan kekuatan telah melemah. Engkau memiliki materi untuk disadur menjadi satu tulisan tanpa harus kerja keras dalam mencari dan menelitinya. Buatlah koleksi catatan pelajaran untuk menulis faedah ilmu, serba-serbi, dan artikel campuran tentang hal-hal yang beraneka ragam. Baik juga menggunakan sampul buku untuk menandai isi koleksi. Pindahkan catatan pelajaran yang telah terkumpul ke dalam klasifikasi berdasarkan tema, isi, halaman, dan jilid buku rujukan. Tandai bagian yang sudah dinukil atau halaman terakhir dibaca, agar tidak tercampur dengan yang belum dibaca. Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, jika kamu mendengar suatu ilmu, tulislah meski di dinding. Teman-teman yang dirahmati Allah, ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Dan itu adalah salah satu cara bagi seorang penuntut ilmu untuk menjaga ilmunya. Sampai-sampai Imam Asy-Sya'bi mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Jika kamu mendengar suatu ilmu, maka tulislah meskipun di dinding. Ya, bukan berarti kita disuruh nyoret-nyoret dinding. Nanti kayak anak-anak sekolah yang nakal-nakal zaman dulu kan nulisnya di dinding. Ya, kalau mau ujian bikin, kalau bahasa kita kerpean, contekannya itu ditaruh di dinding. Maksudnya adalah ungkapan menunjukkan bahwa ini sangat ditekankan. Tadi ada beberapa tips, ya. Dan kenapa kita perlu untuk menulis ilmu? Kata Syekh, mengikat ilmu dengan tulisan akan menjaga ilmu dari kesia-siaan. Memang jujur aja, berapa banyak ikhwan yang ikut pengajian, tapi kalau kita recall, kita minta, coba apa hukumnya begini, apa hukumnya begitu. Itu akan sangat sulit dijawab bagi mereka yang kalau datang duduk itu nggak suka menulis. Yang cuma datang, nggak pernah membawa buku. Oke, mereka paham tapi sebatas untuk diri pribadi. Tapi manakala muncul sebuah ujian, itu menjadi sebuah momok yang menakutkan. Kenapa takut dengan ujian? Kenapa takut untuk ditanya? Salah satunya adalah karena memang ilmunya tidak terikat dengan kuat. Sangat beda dengan ikhwan-ikhwan yang kalau datang kajian itu senang menulis, membawa buku, banyak peralatannya, bahkan pakai kantong kotak pensil itu lah. Dulu SMA pernah nggak orang bilang gini, kayak cewek aja, laki-laki tuh pulpennya cuma satu aja. Kalau cewek itu yang pakai warna-warni. Ya. Itu ditepis, nggak ada yang seperti itu. Kewajiban untuk menuntut ilmu untuk semua orang, keseriusan dalam mencatat adalah untuk semua orang. Maka meskipun itu bolpen banyak di dalam kotak pensil, meskipun kita kajian dengan membawa segudang peralatan berwarna-warni, itu menunjukkan keseriusan. Ya. Alasan yang lain kenapa kita perlu untuk mengikat ilmu dengan tulisan adalah
akan menyingkat waktu manakala dibutuhkan. Ya. Terutama saat menghadapi masalah-masalah ilmu yang datang tidak disangka. Apalagi kalau zaman sekarang, kita sudah nulis, lalu kita punya website sendiri. Dulu orang pakai blog, ya, sekarang orang pakai Facebook, punya akun sendiri. Di situ kita nulis. Ya. Suatu hari kita lupa, kita tinggal buka handphone, searching di akun kita. Ya. Akan memudahkan untuk mencari manakala dibutuhkan. Di antara manfaat yang lain, bahkan yang terbesar adalah saat lanjut usia dan kekuatan hafalan sudah melemah. Kita bisa membaca kembali tulisan kita di zaman dahulu. Begitu juga manakala kita butuh untuk membuat sebuah materi. Misalnya, nanti kalau di Mufid Islamic Academy di tahun kedua, insya Allah akan ada bagian-bagian kita belajar khutbah dan belajar berceramah, public speaking, di mana kita butuh untuk menyadur materi-materi yang pernah kita pelajari, lalu untuk disampaikan di dalam sebuah mimbar ceramah atau khutbah. Ini buat teman-teman, perlu dipahami, perlu untuk diketahui, ilmu yang paling mudah untuk kita sampaikan adalah ilmu yang kita pernah pelajari dan kita amalkan. Adalah sangat sulit bagi orang untuk menyampaikan sebuah ilmu yang dia nggak pernah belajar, nggak pernah menimba ilmunya, apalagi nggak pernah diamalkan. Kita akan sangat mudah untuk bicara tentang sholat, manakala sholat itu hari-hari kita kerjakan. Ya atau tidak? Ya. Dan itu butuh mengikatnya dengan sebuah tulisan. Nanti suatu saat kita butuh untuk menyampaikannya kepada orang, diminta tausiah di kantor, kamu menyampaikan tausiah, kamu kan jenggotnya panjang. Ya. Ayolah, kan kamu berilmu, kamu kan orangnya kelihatannya orang yang soleh. Kita nggak perlu kelabakan. Oh iya, saya punya catatan ilmu, gitu nggak? Ya. Begitu juga ketika ingin membutuhkan ilmu tersebut dalam sebuah penelitian, ya, dalil-dalil yang mungkin pernah kita dengar dari ustadz-ustadz atau guru-guru kita. Oh iya, masalah ini pernah disampaikan dalilnya oleh Ustadz Anu. Lihat catatannya di dalil yang mana, di surat apa, di ayat yang keberapa. Bila kita punya catatan tentu akan memudahkan. Tapi di sini diberikan tips, buatlah koleksi catatan untuk menulis faedah ilmu, menulis serba-serbi, artikel campuran yang beraneka ragam. Contoh nih, masih ada nggak ya? Nah, masih ada, kebetulan. Anda punya catatan kayak gini. Ini adalah serba-serbinya atau contoh-contoh. Ya. Saya tulis di sebuah post-it. Kan ada lengket gitu ya. Ya. Terus ditempel. Oh ini udah lawas, nggak terlalu lengket, pakai selotip. Kalau ini masih lengket nih. Kita taruh di bagian yang sesuai. Ya. Kalau ini catatnya tentang qanaah misalnya, tak taruh di sebelah sini. Ya, dekat dengan dia. Karena kan penulis itu tidak selalu menyebutkan semua dalil. Ya. Ada dalil yang kita cari sendiri. Penulis itu kadang materinya materi secara teoritis. Adapun contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dia tidak sebutkan. Terus kita terpikir, oh iya contohnya ini. Kita tulis sendiri lalu kita tempel. Begitu. Harus punya catatan. Terus tadi disebut juga dibuat koleksinya. Kalau saya pribadi dulu waktu ngaji di awal-awal, saya paling suka pakai binder. Kayaknya saya sebutkan di catatan kaki ya. Coba dibuka catatan kaki. Nomor 51. Di zaman sekarang orang menandai dengan pembatas buku, binder, stabilo, kertas pembatas, kertas post-it, stiker, dan macam-macam. Kalau di binder itu kan kita tinggal buka gini ya, cetek. Itu ada tempat kertas, lubang-lubang itu kan. Coba kalau buku yang sudah ini, yang ada lemnya atau staplesnya. Kalau kita nyata di sini, besok materinya fikih, masa kita lanjutin di sebelahnya? Yeah. Besok materinya akidah, kita lanjutkan di sebelahnya. Akhirnya catatan kita itu akidah, fikih, akhlak, akidah, fikih, akhlak, kecampur-campur. Yeah. Tapi kalau pakai binder, cabut di kertas kosong.
catat akidah. Lihat kertas pembatasnya. Oh di sini. Buka dia. Cetek. Masukin kertasnya. Tutup kembali. Ya. Besok materinya fikih, ambil kertas yang kosong. Nyatat. Ini pembatasnya fikih. Ini pembatasnya akidah. Di sini pembatasnya adab. Besok pelajarannya berulang. Ambil kertas yang kosong, kembalikan ke tempat yang sesuai kemarin. Buka. Jadi temennya akidah semua, fikih semua, akhlak semua gitu. Lebih rapi. Terus kan dalam satu penjelasan di buku pasti ada yang sangat penting. Kita butuh pakai stabilo. Makanya saya sebutkan perlu stabilo. Makanya lagi saya sebutkan jangan pedulikan omongan orang laki-laki itu bolpennya cuma satu. Kalau warna-warni itu punya perempuan. Nah, kita butuh untuk stressing. Oh ini kalimatnya penting nih, ya kan? Dan itu sangat dirasakan oleh ustadz-ustadz yang sudah mengajar. Kalau mengajar seperti ini, tidak mungkin semua kata-kata dibaca, ya diungkapkan ulang. Kadang ada stressing saja pakai stabilo. Kita lihat kalimat yang ini, itu saja yang kita kembangkan. Ya, kalau semua dibaca, orang bilang gini, wah, ini mah namanya dibacakan, bukan dijelaskan, gitu. Sedangkan dalam penjelasan sebenarnya butuh stressing saja. Ya. Perlu kertas post-it tadi yang saya bilang ini. Perlu kertas pembatasnya untuk pembatas tema. Jadi teman-teman, demikian kebutuhan kita dalam menjaga ilmu dengan tulisan dan bagaimana cara menjaganya berupa klasifikasi tema, klasifikasi halaman, sampai peralatan-peralatan yang sekiranya sangat memudahkan untuk menambahkan catatan-catatan penting. Nah, lanjut ke nomor 26. Poin 26. Menjaga perhatian. Kerahkan segala usaha untuk menjaga ilmu dengan perhatian, yaitu dengan mengamalkan dan mengikutinya. Hendaknya menjaga hadis dengan memperhatikan kandungannya, bukan sekedar menghafal riwayatnya. Orang yang menghafal riwayat dan ilmu itu banyak, namun yang memperhatikan kandungannya sedikit. Berapa banyak orang yang hadir, namun sama saja dengan yang tidak hadir. Berapa banyak orang yang berilmu, namun sama saja dengan yang jahil. Begitu pula penghafal hadis yang tidak mendapat manfaat apapun dari hadis yang dihafalnya. Karena sikapnya terhadap hukum yang terkandung dalam hadis itu sama halnya dengan sikap orang yang memang tidak mengetahui hadis itu. Hendaklah orang yang mempelajari ilmu hadis memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan gaya orang awam, yaitu dengan meneladani jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan sunnah-sunnah beliau yang bisa dia terapkan. Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman yang dirahmati Allah, kata Syekh di sini, jagalah ilmu itu dengan perhatian. Perhatian itu dengan cara mengerahkan segala usaha untuk menjaga ilmu tersebut dalam bentuk hafalan dan amalan, bukan cuma sekadar hafalan. Kata Syekh, hendaknya menjaga hadis dengan cara memperhatikan kandungannya, bukan cuma sekadar menghafal riwayatnya. Karena berapa banyak orang yang hafal, tapi di antara mereka yang memperhatikan kandungannya itu sangat sedikit. Berapa banyak orang hadir, tapi sama kayak yang tidak hadir. Berapa banyak orang berilmu, tapi seperti orang jahil. Berapa banyak orang yang menghafal, tapi tidak mendapatkan apapun, sama seperti orang yang tidak menghafal karena tidak mengerti kandungan. Meskipun kita tidak juga menafikan pentingnya sebuah hafalan. Makanya anak-anak di masa-masa kecil, kita tekankan lebih kepada hafalan ketimbang kandungan. Tapi nanti setelah kita dewasa, kita jangan hanya perhatian pada hafalan, tapi juga harus dengan kandungan. Seperti kita ngajarin anak kita yang sudah mulai remaja, dia mulai menghafal nih hadis arba'in misalnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Kita bilang, apa tuh kandungannya? Enggak tahu, kan disuruh hafal. Nah, kita bilang, isi kandungannya diantaranya adalah mengikhlaskan niat. Karena kita kalau beramal, itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kita kembangkan. Ya. Dan itu termasuk bentuk menjaga dan perhatian
terhadap ilmu yang kita hafalkan. Kata Syekh juga tadi, hiasi diri dengan ilmu dengan cara menjadikannya sebagai gaya. Maksud saya gaya di sini gaya dalam arti positif. Ya. Akan terlihat dari penampilan, cara berucap, cara bersikap, cara menghadapi sebuah masalah. Akan sangat beda antara orang yang awam dengan orang yang belajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Rasulullah SAW sebuah teladan yang sangat baik. Nah, dan ini harus tercermin pada diri seseorang yang mempelajari sunnah-sunnah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita jeda dulu. Baik teman-teman, kita jeda dulu dan akan kembali setelah yang satu ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Teman-teman, kita kembali lagi dalam pembahasan kajian Hilyah Thalibil Ilmi. Ada pertanyaan nih, Ustaz. Zaman sekarang kan, apalagi dengan adanya teknologi ya, dalam menulis ilmu atau dalam kajian itu orang ada yang menulis langsung, ada yang mengetik, ada yang merekam. Bagus mana Ustaz? Menurut Ustaz? Kalau pengalaman, baik pribadi maupun ngelihat orang, sebenarnya ada plus minus. Kalau nulis tangan, kita akan sangat terlatih untuk menulis khususnya khot Arabnya. Kan kita nulis betul-betul Al-Fanan Kidal ya. Atau kalau orang-orang gini, itu kan yang terlatih. Kelihatan orang yang tulisannya masih bulat-bulat gitu ya. Gini giginya dihitung tuh. Bis, sin itu 3 giginya lurus-lurus gitu kan. Mimnya bulat gini. Gitu kan. Dengan orang yang sudah terbiasa khat. Gitu kan. Orang masih ada yang Allah masih lurus-lurus baru ininya dibuat bulat gitu. Dengan orang yang sudah biasa. Kelebihan tulis tangan itu pada khat Arab khususnya.
Karena kita akan sangat terlatih untuk menelaah mana kasroh, mana domah, mana fathah. Karena setiap nulis itu sambil menganalisis harokatnya. Dan untuk orang-orang yang sudah belajar nahwu itu akan sangat bermanfaat. Masya Allah. Kalau ketik mudah kan, ba ada pilihannya, sin. Kita nggak tahu cara merangkai ba dengan sin di tengah, dengan sin di akhir, atau sin di depan, gitu. Bagaimana mim di depan, bagaimana ha di tengah. Karena ha kan bisa begini saja, bisa begini, tergantung bisa gini. Sambungannya deh. Iya. Itu tidak akan terlatih bagi orang-orang yang terbiasa sekadar mengetik, gitu. Dan para ulama dari zaman dulu memang menggunakan tangan. Ustadz-ustadz kita itu insya Allah rata-rata tangan dulu. Itu tidak akan bisa dinafikan. Ketik mengetik itu bila ada tugas atau tugas akhir. Baru ketik mengetik. Tapi di kelas orang semua menulis dengan tangan. Dengan tangan. Insya Allah. Adapun untuk rekaman, kelebihannya adalah kita yakin dalam menukil. Oh iya, betul. Kita bisa mengatakan begini. Pak Ustadz mengatakan begini. Lalu ada teman kita mengatakan, enggak seperti itu. Waktu itu saya mencatat bunyinya itu begini. Kita bilang, saya bahkan merekam. Lebih kuat mana? Lebih valid. Nah, jadi dari sisi nukilan bisa jadi dia lebih kuat. Tapi melihat teman-teman yang kebiasaan merekam, akhirnya malas menulis. Betul. Hampir saya tidak temukan ada teman yang kebiasaan merekam lalu menulis ulang. Kalau Ana pribadi dulu waktu kajian, Ana suka ngumpulin kertas-kertas bekas. Ya, kertas-kertas bekas, misalnya gini ya, terus jepit. Nah, sepanjang kajian ini tuh nulisnya oret-oretan cepat-cepat gitu. Gitu. Kalau Syekh menyebutkan ayat misalnya, Al-Quran, fi suratil Kahf, itu nggak nulis ayatnya lagi. Tapi langsung saja, Al-Kahf, ayat berapa, dah. Nanti di rumah, ini kan cakaran nih, jelek kan tulisannya. Nanti dipindahkan ke binder. Ditulis ulang, cakaran-cakaran tadi, disalin ulang gitu. Oh tadi gini-gini. Oh tadi Syekh menyebutkan Al-Kahf, ayat 17. Buka Qurannya. Terus ditulis ulang ayatnya. Nanti kalau sudah, ini catatan dirobek saja. Atau dibakar. Tapi lihat dulu, ada lafaz Jalalah Allah nggak? Oh nggak ada lafaz Jalalah Allah. Hanya singkatan-singkatan. Yang kurang jelas ya udah dibuang atau dibakar. Nanti kita punya catatan yang rapi, yang bagus. Ada satu kelebihannya untuk ketikan. Yaitu mudah di-share. Kalau kita ngetik langsung, kemudian bisa dimasukkan ke media sosial, orang bisa membaca. Nah, masing-masing ini punya kelebihan kekurangan. Tapi kalau Ana pribadi mengatakan, yang tulisan tangan itu tidak mungkin jadi opsi. Ketikan bisa jadi opsi. Karena antum tidak wajib untuk punya akun. Rekaman juga itu sebuah opsi. Karena antum tidak harus merekam. Bisa jadi minta rekamannya sama asistennya Syekh misalnya. Tapi untuk menulis nggak bisa. Tolong dong tuliskan. Tolong dong ketikin. Kalau ketikan bisa. Tolong dong ketikan. Atau kita sekarang pakai Google voice to text. Tinggal bla 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 bla. Nanti ini ketik sendiri. Gitu. Jadi kesimpulannya tulisan tangan itu bukan opsional. Itu adalah sebuah keharusan untuk seorang penuntut ilmu memiliki catatan tangan. Adapun memindahkannya ke akun, men-share-nya ke akun, itu sesuatu yang bisa disiasati dengan cara yang lain. Kan bisa jadi kita nulis lalu kita jepret. Lalu kita posting. Maaf ya teman-teman, saya tidak menuliskan ulang dalam sebuah tulisan ketikan, tapi antum bisa lihat catatannya. Udah gitu. Nah, mungkin kita cukupkan dulu pada hari ini. Masya Allah, syukran faedah Ustaz. Baik teman-teman, demikian pembahasan intisari Hilyah Thalibul Ilmi pada kesempatan kali ini. Untuk para mahasantri dan mahasantriwati, apabila memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di masing-masing grup dan akan dijawab insya Allah oleh para mualimin dan mualimat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.